Kalau biru itu mah warnanya dua partai besar, Pak. Gitu? Partai pengusung. Betul. Demokrat dan Nasdem sama-sama biru, Pak. Iya, yang penting Indonesia harus keren. Betul? Betul. Besok pilkada pemilihan kepala daerah. Kalau pemilihan wali kota singkatannya apa ya? Hah? Pilwali ya. Besok kan pilwali. Siapapun calon, yang penting bisa memajukan Tarakan ini makin lebih bagus, dukunglah beliau. Iya kan? Dukung. Demokrat, Nasdem, dan beberapa partai yang lain udah punya dukungan. Saya juga suka protes, serius. Buat yang beragama Kristen hari ini, Anda pernah nonton YouTube saya pernah marah-marah di gereja Bapak Ibu. Gara-gara saya ketakutan loh kalau ke gereja. Kenapa? Karena sekarang pendeta kalau berdoa minta Tuhan suruh datang loh Pak. Coba selalu Tuhan hadirlah di tempat ini. Disuruh datang Pak. Ini Bapak pendeta nggak pernah baca Alkitab apa gimana? Kalau Tuhan datang kan kiamat. Jangan dipanggil Pak. Pak, saya boleh jujur baca Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia udah di sorga. Lu suruh turun. Lu pikir Tuhan Yesus itu cecelup apa naik turun? Jangan, saya jujur aja Bapak Ibu. Di agama Islam pun dibilang Isa Al-Masih datang menjadi Imam Mahdi, berarti selesai dunia ini. Lah Kristen manggil Tuhan. Jadi kalau Mongol di Jakarta di gereja ada doa Tuhan hadirlah di tempat ini. Mongol pulang goblok nakut-nakutin takut Mongol. Jangan dipanggil Bapak Ibu. Buat para hamba Tuhan yang dipanggil itu Roh Kudusnya, bukan Tuhannya. Coy, kalau Tuhan datang Maranatha kita bro. Jadi saya kalau dengar doa begitu Pak, saya pasti ketawa. Orang bilang, Gilang lu gak takut ngol? Ya gue takut sama Tuhan sama mama. Mama saya orang Manado Bapak Ibu. Aduh, kami di Manado ada satu prinsip. Bertamu ke rumah orang tuh, terus ngana kasih kukis kongguan. Orang Manado langsung bilang, kukis bikin kotor gigi. Tapi coba orangnya ke dapur rantainya kongguan hilang. Lumayan buat gelang rose gold. Mama saya ibu-ibu Manado yang cantiknya kadang-kadang dia kalau lagi ribet, aduh Tuhan sama Bunda Maria lewat pun dicuekin sama dia. Dia kalau paling ribet tuh soal alis. Serius loh. Cantik-cantik alis turun 0,5 senti. Saya bilang yaudah operasi itu tarik kulit aja. Dia bilang jangan. Biar jodeng es batu. Alis bagus, tangannya menciut Pak. Tahu dia telepon. Saya lagi di gereja waktu itu pulang syuting film Warisan Olga. Saya pulang syuting ke gereja sore. Ditelepon, Dek. Kenapa Mi? Mami lagi di Sensi. Wih. Mama lagi di Senayan City, mall termahal di Indonesia. Terus Mami di mana? Mami di depan toko jual tas kayak tikar. Pucat Mongol Pak. Mak gua depan Bottega Pak. Pak Louis Vuitton masih ada 60 juta. Tapi Bottega dompetnya aja 89 juta. Nih mama lihatnya apa? Tas. Berarti tasnya 200 juta. Saya bukannya pelit Bapak Ibu. Saya bisa beliin mama saya tas itu. Cuman kenapa saya nggak beliin? Percuma mama saya orang Manado. Ke gereja ibu-ibu pasti Alkitabnya diketek. Di dalam tas apa isinya? Panada, lalampa, ikan kembung goreng,
cucur. Anda bayangkan tas 200 juta bau anyir. Karena ibu-ibu Manado mau pergi dimanapun pasti babungkus. Aduh Tuhan nih, tas 200 juta pulang-pulang ada cucur. Pak, cucur itu kue 5 hari minyaknya nggak habis-habis. Tuhan. Oh iya, ini paling lucu. Saya manggung ada salah satu perusahaan besar di Indonesia bikin di Kempinski di Jakarta. Saya waktu itu sepanggung bareng Syahrini. Saya nggak ketemu sama Mbak Syarininya, tapi ternyata Mama ketemu. Pas ketemu Mongol, Mama langsung bilang begini, Dek, tadi Mami ketemu Syahrini. Terus, aduh DP cincin bagus sekali. Mongol langsung pucat, Pak. Mama ngomong cincin Syahrini bagus sekali, dalam hatinya artinya adalah beliin. Saya bisa beli, Pak. Tapi kenapa saya nggak beli? Percuma. 5 provinsi di Indonesia yang tidak bisa membedakan mana berlian, mana sirkon, salah satunya Manado, Pak. Karena kami di Manado yang penting mangkilat so berlian itu. Jadi saya beliin Mama cincin sirkon di Ambasador. Cincinnya penuh berlian, gua cuci pakai sunlight. Bodoh. Siram pakai air, keringin pakai hair dryer. Kasih pa Mama, napa mi itu cincin? Oh darah Yesus baik sekali ngane. Aduh, memangnya sia-sia kita ada anak rupangana padahal sirkon. Karena Mama nih tahu mana sirkon, mana berlian, yang penting mangkilat. Itulah enaknya. Jadi Mama udah tahu, Mama so tahu. Ini materi adalah materi yang bikin dia darah tinggi 2 hari, Pak. Dia marah-marah, anak kurang ngajar kote Kang. Itu cincin kan ada kaset sirkon Kang. Ih maaf Mi, mananya berpikir ndak Mi na pada doi 4 juta pegang jo. Memang anak Mama pe kebanggaan. Berubah Pak, dapat 4 juta. Tenang, ibu-ibu Manado ngana kasih doi, dia akan berdoa for ngana. Ya diberkati Tuhan, sejahtera selalu nih. Tuh, jadi santai. Hari ini anak-anak muda jangan pakai narkoba, setuju? Setuju. Coba yang cowok-cowok yang masih jomblo angkat tangan. Yang masih jomblo angkat tangan. Anda semuanya pingin punya pacar? Ingin punya pacar? Tidur solusinya. Buat cowok-cowok yang belum punya pacar, tidur aja. Kenapa tidur? Karena Hawa diciptakan di saat Adam sedang tidur. Tidur Joso. Karena pasti Tuhan ciptakan yang terbaik for orang. Tapi ingat baik-baik. Anda harus cakep seperti Adam. Kalau kurang cari. Kalau perlu pakai dukun. Jangan dosa. Dosa. Yang paling terakhir. Tadi tarian apa namanya ya? Tarian Dayak ya. Yang tahu tarian Saman di daerah Aceh coba angkat tangan. Penari Saman bajunya itu semuanya tertutup Pak. Pakai jilbab, tertutup, rapi banget. Turun Sumatera Utara, baju penarinya makin habis bagian tangannya. Palembang makin putus, Pekanbaru makin habis. Tadi Tarakan udah di sini kainnya. Jawa Barat Karawang keteknya di luar. Manado habis di bawah. Terakhir so di Papua. Sonya ada kasihan. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda. Saya tampil di 2 presiden Indonesia. Saya selalu ngomong tolong bantu tentang Papua. Termasuk dalam hal namanya koteka Pak.
Itu benda paling menjebak, Pak. Kalau Anda kurang yakin jangan pakai, Pak. Saya pernah ke Jepang pakai celana dalam sumo seleher, Pak. Gede banget tuh celana dalam, serius. Seleher ketutup. Saya ke Papua juga coba koteka, Pak. Aduh Tuhan Yesus. Itu benda menakutkan, Pak. Saya ketemu si bapak tuh yang itu koteka. Saya bilang, hei Pace, bagaimana kamu pakai koteka? Si Pace bilang, ade talanjang sudah, kasih masuk ke dalam. Oh, sudah tuh. Mongol langsung bilang sama manajer, foto. Si bapak teriak dari belakang, hei ade, bukan begitu caranya. Tolong sudah lipat ke atas itu kotekanya. Bapa di sorga itu adalah momen paling bikin gua mau pingsan, Pak. Tuhan, kita kira cuman semasuk begini, ternyata harus dilipet. Pas dia dilipet ke atas, keluarlah si Dede. Aduh Tuhan, aduh. Ternyata koteka khusus yang gede, Pak. Kalau Anda minimalis jangan pakai. Aduh, dia melorot saya. Aduh, nggak enak banget. Aduh Tuhan, bertobat. Aduh, saya 2-4 kali tetap keluar, Pak. Aduh, temen gue langsung bilang begini, ya ampun ngol, kecil amat. Aduh, lu ketawa, gua yang malu, Pak. Suara situ ada banyak orang lagi, Pak. Aduh, malu, Pak. Tapi terpaksa harus ada. Terpaksa lah kita pakai double tip. Yang penting di dalam. Aduh, Tuhan berdosa. Jadi saya langsung ngomong di depan pemerintah, tolong pemerintah campur tangan tentang standar sertifikat nasional. Tulis khusus yang berapa. Biar jangan terjebak tuh. Jadi kalau kita ke Papua tinggal cari ukuran gua ada nggak ya. Jadi kalau sembarang pakai, oh Tuhan. Tapi nggak apa-apalah. Yang penting saya tetap bangga jadi orang Indonesia. Amin. Buat Partai Demokrat yang melaksanakan Natal pada malam hari ini, kakak saya masih sampai saat ini di Demokrat. Kemarin ikut lagi. Ternyata kalah dari Om Lape, Pak EE Mangindaan. Jadi kalau Om Lape mengundurkan diri jadi anggota DPR MPR, berarti kakak saya yang naik karena dia suara kedua terbanyak. Sekarang beliau lagi di Kanada ngambil S3. Ponakan saya juga udah S3. Saya nggak usah. Mending duitnya buat dagang, Pak. Saya PNS golongan 3 berhenti. Gaji cuman segitu. Mending jadi artis, Pak. Gede bayaran. Ditelepon pajak ntar subuh ini. Kami para artis kalau udah ngomongin harta langsung pada ketakutan. Tahu-tahu pajak telepon, Pak. Tunggakannya sekitar 400 juta langsung pingsan, Pak kami. Tapi saya kemarin melaporkan semua harta kekayaan saya. Demi saya pingin Indonesia makin keren ke depannya. Amin.